Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama lengkap saya Evaldus Doro, nomor peserta PPG 2013697208, nomor induk mahasiswa PPG 21011 90221, nomor daftar ujian 2021099936. Saya adalah mahasiswa PPG periode 2 tahun 2021 pada Universitas Nusa Cendana Kupang. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2021 dan KTP. Berikut ini saya akan melakukan praktik pembelajaran pada siswa kelas 6 di tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Kalian semua masih dalam keadaan sehat? Sehat. Luar biasa. Baik anak-anak, karena kalian semua masih dalam keadaan sehat, oleh karena itu pada kesempatan yang pertama ini kita patut menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Tensi. Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni masalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terima kasih Tensi. Baik anak-anak, kita masih tetap berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, beberapa hal yang saya perlu tanyakan kepada anak-anak. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Ya, kalau masih ingat, apa yang kalian ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Saya tahu. Oke, Eci silakan. Tentang pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Pengamalan sila Pancasila yang Tiga. luar biasa. Tepuk tangan untuk Eci. Anak-anak, pembelajaran kita sebelumnya masih ada kaitan dengan pembelajaran kita hari ini tentang pengamalan Pancasila. Tetapi kita lebih difokuskan kepada sila yang pertama. Baik anak-anak sekalian, tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang selamatkan makhluk hidup
dengan subtema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian membaca komik tentang penerapan sila Pancasila, kalian diminta untuk menemukan contoh pelaksanaan Pancasila terkait dengan peduli tumbuhan atau hewan dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah kalian melihat contoh komik yang ditayangkan melalui PowerPoint, kalian diminta untuk membuat komik tentang peduli tumbuhan atau hewan dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah kalian membaca teks laporan hasil pengamatan, kalian diminta untuk menemukan ide pokok masing-masing paragraf berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran kita yang keempat, setelah kalian membaca teks laporan hasil pengamatan, kalian diminta untuk membuat kesimpulan berdasarkan teks yang dibaca dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kelima, melalui tanya jawab, kalian diminta untuk menilai kesimpulan teman dari teks yang dibaca dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sepakat anak-anak? Sepakat. Ya, anak-anak sekalian, coba kalian perhatikan gambar yang ada berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang gambar yang ada di dalam ini? Siapa tahu? Saya, Pak. Oke, silakan tulis. Ada seorang anak kecil yang memegang juru. Ada seorang anak kecil yang memegang burung. Tepuk tangan untuk Solis. Ya anak-anak, tahukah kamu bahwa menyayangi hewan itu merupakan sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, menyayangi binatang itu adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada berapa? 5. Yang pertama itu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah sila Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa contoh dari penerapan sila Pancasila. Siapa yang masih ingat bagaimana wujud dari penerapan sila Pancasila? Yang pertama, siapa tahu? Saya, Pak. Ayo Cik, silakan. Menyadari semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Cik. Bahwa penerapan dari sila pertama Pancasila itu, yang pertama itu kita menyadari bahwa semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua itu anak-anak apa contoh penerapan sila Pancasila? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, tulis. Bersyukuri atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai pemberian Tuhan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk tulis. Kita harus mensyukuri atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita, karena itu semua merupakan pemberian Tuhan. Lalu yang ketiga itu apa? Siapa tahu? Saya, Pak. Ya, sekarang Elga. Menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai nikmat yang diberikan Tuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Elga. Kita wajib menjaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai nikmat yang diberikan Tuhan. Ini merupakan contoh penerapan sila yang pertama Pancasila terkait merawat hewan dan tumbuhan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak-anak, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini. Apa yang kalian ketahui tentang gambar yang ada di dalam? Ini merupakan sebuah apa? Komik. Apa? Komik. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan komik? Siapa tahu? Ya, silakan Naci. Komik adalah cerita bergambar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Naci. Komik adalah cerita bergambar. Nah, yang berikut? Saya, Pak. Ya, Sulis. Komik adalah isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik itu berupa gambar-gambar yang disusun secara berurutan dan saling
berhubungan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Sulis. Ya, siapa lagi? Silakan Eci. Komik memiliki balon kata-kata. Komik memiliki balon kata-kata. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Eci. Ya, jawaban dari anak-anak tadi itu semuanya benar. Bahwa komik itu adalah cerita bergambar. Lalu isinya berupa gambar-gambar yang disusun secara berurutan dan saling berhubungan. Lalu yang ketiga itu komik itu memiliki kata-kata atau yang dimaksud dengan dialog yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Ini contohnya. Komik itu adalah cerita bergambar seperti tayangan yang ada di dalam ini. Nah, selain itu ada gambar-gambar yang secara berurutan dan saling berhubungan. Antara gambar yang satu ini itu berhubungan dengan gambar yang kedua. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Lalu yang keempat juga demikian. Mereka saling berhubungan. Nah, lalu jawaban dari Eci tadi bahwa komik itu ada balon kata-kata. Balon kata-kata seperti yang terlihat di sini. Di dalam balon ini ada sebuah kata. Coba kalian baca apa ini? Apa? Pelawak. Nah, yang kedua juga seperti ini. Ada balon kata-kata yang ada di dalam. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan berikut ini kalian diminta untuk membaca buku di halaman 141 tentang komik. Silakan saya beri kesempatan kepada anak-anak untuk membaca selama 2 menit dari sekarang. Ya anak-anak, kegiatan membaca sudah selesai. Anak-anak masih semangat? Masih. Baik, anak-anak, pada kesempatan berikut ini kalian sebentar diminta untuk mengerjakan LKPD. Di LKPD 1 ini ada petunjuknya. Yang pertama, kalian membaca cerita bergambar. Setelah kalian membaca cerita bergambar, kalian diminta untuk menuliskan sikap yang ditujukan oleh Edo terkait dengan penerapan sila Pancasila berdasarkan gambar cerita yang kalian telah baca. Lalu yang ketiga, sebentar kalian diminta untuk membuat contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dibuatkan dalam bentuk komik. Bisa anak? Bisa. Oke, kalau begitu pada kesempatan ini saya akan membagikan LKPD 1 untuk kalian kerjakan. Semangat? Semangat. Oke. Ya anak, silakan kalian mengerjakan LKPD 1.
Ya anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD 1 sudah selesai. Anak-anak masih semangat? Masih. Kalau begitu kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Anak-anak, materi kita berikut ini adalah tentang ide pokok. Anak-anak masih ingat tidak pengertian dari ide pokok itu? Siapa tahu? Saya, Pak. Silakan Helga. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Helga. Ya, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam suatu paragraf. Ide pokok itu biasanya terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok ini adalah gagasan utama. Nah, ide pokok itu biasanya letak di awal paragraf. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat bagaimana cara untuk menemukan ide pokok? Siapa tahu? Oke, silakan, Dewi. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Tepuk tangan untuk Dewi. Yang lain lagi? Pak. Oke, sekarang Aris. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. Memahami isi teks bacaan tersebut. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Aris. Lalu yang berikut itu apa? Anak? Oke, silakan, Eci. Menemukan ide pokok bacaan. Barulah kita menemukan ide pokok bacaan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Eci. Nah, itu tadi anak-anak bagaimana cara untuk menemukan ide pokok. Yang pertama itu kita membaca secara keseluruhan dari teks bacaan. Setelah kalian membaca teks secara keseluruhan, kalian diminta untuk mencermati isi teks bacaan tersebut. Lalu barulah kalian bisa menemukan ide pokok. Nah, kalau kalian sudah menemukan ide pokok, hal lain lagi yang kalian harus bisa temukan itu adalah bagaimana menarik kesimpulan dari pokok paragraf. Kalau kalian sudah menemukan ide pokok tersebut, barulah kalian membuat sebuah kesimpulan. Nah, pada LKPD 2 yang kalian akan kerjakan sebentar itu anak-anak, kalian diminta untuk membaca teks bacaan di halaman 142. Nah, setelah kalian membaca teks di halaman 142, kalian diminta untuk menemukan ide pokok, lalu diberi kesimpulan pada masing-masing paragraf. Bisa? Bisa. Kalian mengerjakan LKPD 2, barulah kalian sebentar untuk mempresentasikan atau membagikan kepada teman sebelah kalian untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Lalu teman lain diminta untuk menanggapi hasil pekerjaan teman kalian. Bisa? Oke. Masih semangat anak? Masih. Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD 2. Ya anak, silakan kalian kerja mulai sekarang. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Sepakat? Sepakat. Oleh karena itu saya minta salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kalian. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Leli. Kita beri tepuk semangat dulu untuk Leli. Ide pokok pertama,
Kesimpulan ide pokok pertama, tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Ide pokok kedua, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Kesimpulan ide pokok kedua, aromanya yang lembut menyenangkan. Ide pokok ketiga, susunan bunga melati mirip dan berhadapan. Kesimpulan ide pokok ketiga, bagian-bagian bunganya terdiri dari tungkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tungkai bunga. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Leli. Ya. Yang lain lagi, saya beri kesempatan kepada Sulis. Kita beri tepuk semangat dulu untuk Sulis. Teman-teman, ide pokok paragraf 1 adalah bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Kesimpulan paragraf 1, bunga melati dari Asia Selatan, tanaman perdu, tumbuh di negara Asia seperti Indonesia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Ide pokok yang kedua, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Kesimpulan paragraf kedua, melati putih mempunyai mahkota yang sederhana berwarna putih, aromanya lembut menenangkan. Paragraf ide pokok paragraf ketiga, susunan bunga melati menyirit dan berhadapan. Kesimpulan paragraf ketiga, susunan bunga melati berhadapan, bagian bunganya tangkai, ujungnya daun pelindung berbentuk benang, jumlahnya 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Sudah? Kita beri tepuk semangat dulu. Sulis sudah membacakan ide pokok dan kesimpulannya. Yang lain lagi, saya beri kesempatan kepada Narci. Kita beri tepuk semangat dulu. Bunga melati berasal dari Asia Selatan. Kesimpulannya, aromanya yang lembut menenangkan. Melati putih mempunyai bentuk mahkota dan berwarna putih. Kesimpulannya, melati putih mempunyai mahkota. Ide pokok paragraf ketiga, bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung. Kesimpulannya, tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Baik, tepuk tangan dulu untuk Narci. Ya, Narci telah membacakan ide pokok dan hasil kesimpulannya. Luar biasa. Sekarang saya beri kesempatan kepada Eci untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kita beri tepuk semangat dulu untuk Eci. Menurut saya, teman-teman, ide pokok pertama, bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Kesimpulan pertama, bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Ide pokok kedua, melati putih mempunyai bentuk mahkota yang
kerjanya di depan kita semua. Baik anak-anak sekalian, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, itu tadi ada beberapa teman kalian yang telah membacakan hasil kerjanya tadi. Luar biasa, kalian semangat dan memang sangat luar biasa. Ya, anak-anak sekalian, LKPD 1 kalian sudah kerjakan dengan baik, LKPD 2 juga demikian. Nah, sekarang saya akan membagikan soal evaluasi kepada kalian semua untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian selama pembelajaran hari ini. Masih semangat? Masih. Ya, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian, baik LKPD 1, LKPD 2, dan juga soal evaluasi. Ya anak-anak, setelah saya melihat hasil pekerjaan kalian, kalian memang sungguh luar biasa. Kalian telah mengisi LKPD dengan baik. Nah anak-anak sekalian, dari LKPD yang setelah kalian kerjakan, ada beberapa di antara kalian yang belum menyelesaikan poin-poin yang ada di dalam LKPD. Nah anak-anak, sebagian besar itu, kebanyakan dari kalian itu masih keliru tentang bagaimana untuk menemukan ide pokok. Nah, anak-anak sekalian, materi kita hari ini sampai di sini. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kembali kepada anak-anak. Mungkin masih di antara kalian itu yang belum paham tentang materi kita hari ini. Ada yang belum paham? Saya, Kak. Oke, silakan. Untuk menemukan ide pokok. Nah, anak-anak, Melni masih mengalami kesulitan karena cara untuk menemukan ide pokok. Siapa yang masih ingat tadi bagaimana cara untuk menemukan ide pokok? Saya, Pak. Silakan Levi. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. Memahami isi bacaan teks tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Levi. Yang lain lagi, siapa yang masih ingat? Silakan Sulis. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Membaca dari secara keseluruhan teks bacaan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Sulis. Yang berikut. Saya, Pak. Silakan Elga. Menemukan ide pokok bacaan. Menemukan ide pokok bacaan. Itu tadi jawaban dari teman-teman Melni bahwa untuk menemukan ide pokok ada 3 poin penting yang kalian ketahui. Yang pertama, kita membaca secara keseluruhan isi teks bacaan. Lalu kalian tandai ide pokok atau kalimat inti yang ada di dalam bacaan. Lalu yang ketiga barulah kalian menemukan ide pokok.
Itu 3 poin penting yang kalian harus kuasai. Nah, anak-anak, benar tadi apa yang disampaikan atau apa yang dijawab oleh anak-anak tadi, bahwa untuk menemukan ide pokok itu, yang pertama itu kalian membaca secara keseluruhan dari teks bacaan. Setelah kalian membaca isi teks secara keseluruhan, kalian tandai masing-masing teks bacaan atau kalimat inti dalam teks bacaan tersebut. Lalu yang ketiga, kalian mencermati kosakata atau kata-kata yang sangat penting dalam teks bacaan. Barulah kalian menemukan ide pokok. Itu tadi bagaimana cara untuk menemukan ide pokok. Lalu tadi yang lain apa? Tentang apa? Komik. Apa yang kalian ketahui tentang komik? Ya, silakan Sudes. Komik adalah cerita bergambar. Komik itu adalah cerita bergambar. Yang lain lagi? Silakan, Anis. Komik adalah cerita bergambar, isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Luar biasa. Itu adalah dulu untuk Anis. Komik itu isinya berupa gambar-gambar yang secara berurutan dan saling berhubungan. Yang lain lagi? Ya, silakan Haji. Komik memiliki balon kata-kata. Komik memiliki balon kata-kata. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi kita sudah mempelajari tentang komik, di mana komik itu adalah cerita bergambar. Nah, isinya tadi itu berupa gambar-gambar yang disusun secara berurutan dan saling berhubungan. Lalu di dalam komik itu memiliki balon kata-kata atau berupa dialog. Nah, itu tadi berkaitan dengan komik. Lalu tadi kita telah membuat contoh tentang penerapan sila pertama Pancasila. Itu bagaimana contoh-contoh dalam penerapannya untuk menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Karena semua makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya berharap apa yang kalian pelajari hari ini, kalian dapat mengingat kembali semuanya itu, supaya kalian bisa pahami apa yang dimaksud dengan komik, bagaimana untuk menemukan ide pokok, dan bagaimana contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah poin penting materi kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita diminta untuk berdoa, dan salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa. Saya persilakan Leli untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kita mati. Amin. Silakan duduk anak. Terima kasih, Pak. Ya, anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kita senantiasa selalu jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, agar kita dijauhkan dari virus corona. Sepakat anak-anak? Sepakat. Ya, sekian dan terima kasih, dan kalian dipersilakan untuk pulang ke rumah kalian masing-masing. Terima kasih, Pak.